Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bari Anwarika dari absen pertama. Saya akan mempresentasikan tentang hak, hakikat, dan kewajiban warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Awali, absen 02 kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Salsabila dari kelas 12 IPS 4, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hak kewajiban negara dan warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman Putra Menasah dari kelas 12 IPS 4, absen 4. Saya di sini akan mempresentasikan materi contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajmi Ajkia dari kelas 12 IPS 4, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 5, yaitu upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Yuwan Dwi Ningrum dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 06. Di sini saya akan menyimpulkan kasus-kasus pelanggaran hak, pengingkaran, dan kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Contoh, seseorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugasnya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri sendiri. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kesatu, hak dan kewajiban warga negara sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. A. Hak 1. Memeluk agama sesuai dengan kenyataan masing-masing. 2. Hak dan melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. 3. Hak bekerja sama antar umat agama. B. 1. Memberikan kebebasan kepada saudara, tenaga, sekitar, dan masyarakat yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. 2. Saling bekerja sama dan tidak mengganggu tetangga dan masyarakat sekitar yang berbeda agama dalam menyelenggarakan hari besar keagamaan. 2. Hak dan kewajiban warga negara sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Hak 1. Hak keperluan yang adil dan hak pelakuan yang adil dan setelah baik di hadapan hukum maupun dan kehidupan keseharian. 2. Hak mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia. 3. Hak mendapatkan kehidupan yang layak dan kesejahteraan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seseorang mendapatkan upah karena telah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan oleh seseorang dari akibat yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan dari mata pelajaran tertentu.
sebagai salah satu akibat yang dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara lain terjadi karena warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. 1. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. F. Penyalahgunaan teknologi. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran negara kita masih cukup tinggi. Contoh kasus pengingkaran kewajiban, yaitu membuang sampah sembarangan. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebab tidak muncul, maka pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dimukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Penyimpulan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengertian hak sendiri merupakan suatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Kewajiban juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ada pula faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, termasuk sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, sikap tidak toleran. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ada pula upaya-upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, pemerintah harus menetapkan kebijakan HAM yang tegas, membuat hukum atau sanksi yang bersifat memuaskan masyarakat dan menyeluruh. Yang ketiga, menindaklanjuti terhadap kasus pelanggaran HAM yang sedang terjadi.